Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kurinadi dengan nomor BP 2011-09-10-11, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Rekayasa Instalasi Listrik. Baik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang tugas 14 ruang uji bahan listrik, laboratorium listrik dan ruang kerja listrik. Laboratorium listrik dan ruang kerja listrik. Ruang kerja listrik harus diawasi oleh pengawas yang ahli agar tidak ada orang yang terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di dalam ruang tersebut, kecuali ruangan listrik tersebut yang terkunci dengan kuat atau memang tidak ada orang di dalamnya. Penguasaan ahli harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, keahliannya sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang di dalamnya. Dan yang kedua, diberi wewenang masuk ke dalam ruang tersebut. Yang B atau yang kedua, syarat-syarat ruang instalasi listrik. Ruang kerja listrik harus berukuran cukup besar sehingga instalasi listrik yang akan dipasang di dalamnya dapat diatur cukup luasa dan mudah dipasang. Yang kedua, ruang kerja listrik harus mempunyai penerangan yang baik dan tepat. Yang ketiga, dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau berada di udara terbuka. Yang keempat, dalam bangunan harus kering, harus dijaga agar tetap kering dan harus berventilasi baik. Yang kelima, dipasang papan tanda peringatan sebagai pemberitahuan yang juga melarang masuknya orang yang tidak berkepentingan. Dan yang keenam, pada tegangan menengah, papan tanda peringatan itu harus dilengkapi dengan tanda kilat merah. Yang ketujuh, papan tanda peringatan berada dalam udara terbuka, dapat diketahui dengan jelas dari luar dan dari semua arah. Yang kedelapan, dikelilingi seluruh dengan pagar yang baik dan tepat dan tinggi minimumnya 2 meter atas permukaan tanah agar orang tidak mudah untuk melintasi area tersebut. Yang ke-9, atau orang yang tidak berwenang tidak dapat masuk. Yang ke-10, bagian bertegangan dan tidak terlindungi harus tetap berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari pemukiman warga atau dari warga sekitar. Yang ke-11, harus disediakan alat yang baik dan tepat untuk memadamkan kebakaran atau bahan pemadam api bersifat isolasi yang boleh digunakan. Kemudian yang ketiga atau yang C, instalasi. Yang pertama, instalasi lampu pijar, fitting lampu, kontak, dan saklar dan sebagainya harus dipasang di sedemikian rupa sehingga dapat dicapai dan dilayani dengan aman agar tidak dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna. Dan yang kedua, lampu gantung tidak boleh dipasang di atas bagian pertegangan yang tidak terlindungi. Dan yang ketiga, ruang kerja listrik hanya boleh digunakan menghantar fleksibel dan berpelindung bukan logam. Yang keempat atau yang D, ruang kerja listrik terkunci. Untuk ruang kerja listrik haruslah terkunci karena barang-barang tersebut bukanlah barang-barang mainan atau yang bisa dipegang oleh semua orang karena sangat berbahaya bagi pemegangnya. Pemasangannya, instalasi harus memenuhi ketentuan dengan syarat tertentu. Yang pertama, tidak boleh dipasang mesin atau pesawat atau instrumen ukur dan perlengkapan lain yang setiap hari berulang kali secara teratur dilayani atau diamati atau diperiksa di tempat. Yang kedua, dalam ruangan kerja listrik terkunci, bila ada penerangan lampu itu harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dinyalakan dari tempat yang berdekatan dengan jalan
masuk utama harus memberikan penerangan yang cukup. Kemudian yang kelima atau yang E, syarat pintu jalan masuk ke ruangan kerja listrik terkunci. Yang pertama, semua pintu harus membuka keluar. Dan yang kedua, semua pintu harus dapat dibuka dari luar dengan menggunakan anak kunci. Dan yang ketiga, semua pintu harus dapat dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci. Ini semua dilakukan agar kita penjaga ruangan tersebut tidak kewalahan jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam atau F, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik. Instalasi dipasang tetap berlaku juga ketentuan yang disyaratkan untuk instalasi dalam ruangan kerja listrik agar nantinya tidak dapat hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik harus dipisahkan dari instalasi lain seperti pabrik atau bengkel dengan baik dan tepat. Kemudian pintu masuk harus dipasang papan tanda peringatan larangan masuk bagi orang-orang yang tidak berwenang. Sekiranya kita sudah memberikan larangan kepada orang-orang yang mempunyai akal agar dia tidak melakukan hal-hal yang dia anggap semua itu menyenangkan dan dia tidak memikirkan bahaya ke belakangnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.